Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi pengantar cloud computing. Pertanyaan, apa itu cloud computing? Untuk memudahkan pemahaman mengenai cloud computing, ini kita ambil analogi dari layanan listrik PLN. Kita ini semua adalah para pemakai listrik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bisa menikmati listrik, kita tidak perlu mendirikan infrastruktur pembangkit listrik sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah mendaftar ke PLN, karena PLN sudah menyediakan layanan listrik untuk pelanggan. Kalau kita pernah lihat gardu induk PLN, ini kita akan melihat bagaimana rumitnya instalasi listrik di sana dengan banyak sekali transformator dan peralatan berat lainnya. Itu bisa dibilang resource pooling. Disinilah sumber daya listrik berpusat untuk kemudian didistribusikan ke pelanggan. Didistribusikan listrik ke pelanggan dari gardu induk ini menggunakan kabel listrik yang sudah distandarisasi. Kabel antara pembangkit listrik dengan gardu induk biasanya dikenal dengan istilah SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Dari gardu induk, distribusi kemudian dipecah ke gardu-gardu lain sampai akhirnya sampai di rumah pelanggan dengan kabel yang lebih kecil. Kabel listrik yang ada ini menjamin koneksi listrik yang cepat sehingga layanan listrik bisa dinikmati terus-menerus, atau bisa dibilang broadcast network access. Nah, setelah mendaftar, pelanggan bisa memakai energi listrik dan membayar kepada PLN berdasarkan jumlah penggunaan listrik setiap bulannya. Jumlah yang dibayar dihitung dari meteran listrik di rumah pelanggan, atau bisa disebut measured service. Saat pelanggan butuh daya tambahan karena suatu tujuan, misalnya ada acara pernikahan keluarga, pelanggan tinggal meminta kepada PLN untuk menambahkan daya. Dan suatu saat nanti ketika ingin menurunkan daya lagi, pelanggan tinggal meminta juga kepada PLN. Jadi bisa dikatakan penambahan daya listrik ini bersifat elastis. Untuk menambah daya atau menurunkannya bisa dilakukan segera, bisa dibilang rapid elasticity. Sangat menarik ya jika kedepannya untuk melakukan penambahan atau penurunan daya, pelanggan bisa melakukannya sendiri dari alat yang disediakan oleh PLN, sehingga tidak membutuhkan lagi interaksi dengan pegawai PLN. Kita bisa dibilang ini adalah self-service. Nah, ketika memakai layanan listrik dari PLN, pelanggan tidak perlu pusing untuk memikirkan bagaimana PLN memenuhi kebutuhan listrik. Hal ini terpenting yang perlu diketahui adalah listrik menyala untuk kebutuhan sehari-hari, serta berapa tagihan listrik yang perlu dibayarkan setiap bulannya. Pelanggan tidak perlu mengetahui secara detail bagaimana PLN merawat infrastruktur listriknya, bagaimana ketika mereka ada kerusakan alat, nah proses perawatan alat tersebut. Intinya pelanggan cukup tahu bahwa dapat menikmati listrik dan berkewajiban membayar biaya setiap bulannya. Sedangkan PLN sendiri berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan listrik pelanggannya. Nah, ini adalah analogi PLN yang digambarkan dari layanan cloud computing menurut NIST atau National Institute of Standard and Technology. Karakteristik cloud computing, jadi ini ada 5 karakteristik sehingga suatu sistem disebut cloud computing, yaitu resource pooling. Resource pooling itu sumber daya komputasi, misalnya storage, CPU, memori, network bandwidth gitu ya, yang dikumpulkan oleh penyedia layanan atau service provider untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan atau service consumer dengan model multi-tenant. Nah, sumber daya komputasi ini bisa berupa sumber daya fisik ataupun virtual, dan juga bisa dipakai secara dinamis oleh para pelanggan untuk mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, broad network access.
adalah kapabilitas layanan dari cloud provider, tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat, misalnya smartphone, tablet, laptop, gitu ya, workstation. Yang ketiga, user service. Ini adalah tersedia layanan untuk mengoptimasi dan memonitor layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan memonitor sistem ini, kita bisa melihat berapa resource komputasi yang telah dipakai, seperti misalnya bandwidth, storage, processing, jumlah pengguna aktif, gitu ya. Layanan monitoring ini ya sebagai bentuk transparansi antara cloud provider dan cloud consumer. Yang keempat, rapid electricity. Kapabilitas dari layanan cloud provider bisa dipakai oleh cloud consumer secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Nah, cloud consumer ini bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Kapasitas layanan yang disediakan ini biasanya tidak terbatas, dan service consumer bisa dengan bebas dan mudah memilih kapasitas yang diinginkan setiap saat. Self-service, consumer bisa mengkonfigurasikan secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sebuah sistem tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. Konfigurasi layanan yang dipilih ini harus tersedia segera dan saat itu juga secara otomatis. Layanan cloud computing. Satu, ini ada software as a service atau SaaS. SaaS adalah layanan dari cloud computing di mana pelanggan dapat menggunakan software atau perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud provider. Pelanggan cukup tahu bahwa perangkat lunak bisa berjalan dan bisa digunakan dengan baik. Contoh dari layanan software as a service, ini misalnya ada contoh untuk produktivitas, misalnya Office 365, Google Docs, Adobe Creative Cloud. Ada juga layanan email, ini seperti Gmail, Yahoo Mail, Live Mail. Terus juga ada layanan social network, misalnya Facebook, Twitter, Target, dan layanan instant messaging, misalnya Yahoo Messenger, Skype, Cital. Terus layanan kedua sebagai platform as a service atau PaaS. PaaS adalah layanan dari cloud computing. Ibaratnya ini kita seperti nyewa rumah berikut lingkungannya untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Pelanggan tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumahnya tadi dan memelihara rumah tersebut. Yang penting aplikasi yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Misalnya pemeliharaan rumah, ini sistem operasi, network, database, framework, aplikasi, gitu ya. Ini menjadi tanggung jawab dari penyedia layanan. Misalnya ini analoginya, ini menyewa kamar hotel, kita tinggal tidur di kamar yang sudah disewa tanpa peduli bagaimana perawatan dari kamar dan lingkungan kamar. Yang penting adalah suasana nyaman untuk digunakan. Jika suatu saat dibuat tidak nyaman, maka pelanggan dapat pindah ke hotel yang lain yang lebih bagus layanannya. Nah, contoh penyedia layanan platform as a service, ini ada Amazon Web Service, ada Windows Azure, dan Google Apps Engine. Yang ketiga ada infrastruktur as a service atau IaaS. Infrastruktur as a service adalah layanan dari cloud computing. Jadi sewaktu-waktu kita bisa nyewa infrastruktur IT, gitu ya. Contohnya misalnya unit komputasi, storage, memori, network, gitu ya. Ini dapat didefinisikan berapa besar unit komputasi atau CPU, penyimpanan data atau storage, memori atau RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Nah, analoginya layanan IaaS ini adalah seperti nyewa komputer yang masih kosong.
Jadi kita sendiri yang konfigurasi komputer ini untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa install sistem operasi dan aplikasi apapun di atasnya. Contoh penyedia layanan infrastruktur as a service, ada Amazon EC2, ada Rackspace Cloud, ada Windows Azure. Jadi di infrastruktur as a service ini ada keuntungannya. Jadi kita tidak perlu membeli komputer fisik, dan konfigurasi komputer virtual ini dapat diubah gitu ya, scale up atau scale down dengan mudah. Misalnya ada suatu saat si komputer virtual ini kelebihan beban, jadi kita bisa nambah CPU, RAM, storage gitu ya dengan segera untuk lebih bisa menangani suatu pekerjaan yang overload gitu misalnya. Ini transformasi dari premise model ke cloud model. Jadi ada dari model yang kita harus investasi, misalnya ada aplikasinya, ada servernya, ke cloud model yang kita hanya nyewa. Jadi ya, misalnya contohnya aplikasi, kalau kita buat aplikasi gitu ya, kita harus taruh di tempat kita sendiri aplikasinya. Atau dengan cloud computing, cloud model, kita bisa software as a service. Kalau development platform ini kita sewanya ke platform as a service, dan untuk server misalnya kita ada server fisik, kita bisa sewanya ke infrastruktur as a service. Ya, development model cloud computing. Jadi yang pertama tuh ada namanya public cloud. Ini adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum. Jadi pengguna bisa langsung mendaftar ataupun memakai layanan yang ada. Di sini juga ada public cloud yang gratis, dan ada juga yang perlu membayar untuk bisa menggunakan fasilitasnya. Contoh public cloud yang gratis ini ada Google Mail, Facebook, Twitter, Livemail. Dan contoh public cloud yang berbayar, misalnya ini contohnya adalah Salesforce, Office 365, Google Apps, dan sebagainya. Di public cloud ini keuntungannya pengguna tidak perlu berinvestasi untuk merawat serta membangun infrastruktur platform ataupun aplikasi. Jadi pengguna ini tinggal memakai secara gratis untuk layanan yang disediakan. Kerugiannya ada kerugiannya juga. Jadi ini kita bisa sangat tergantung dengan kualitas layanan internet yang digunakan. Jika internetnya mati gitu ya, maka tidak ada layanan yang dapat diakses. Selanjutnya private cloud. Private cloud adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari organisasi atau perusahaan. Ini biasanya si departemen IT ini akan berperan sebagai service provider atau penyedia layanan, dan departemen lain menjadi service customer. Sebagai service provider, departemen IT ini harus bertanggung jawab agar layanan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan standar kualitas layanan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ini baik infrastruktur, platform maupun aplikasi yang ada. Contoh layanannya, ini misalnya software as a service, ada web aplikasi gitu ya, mail server, database server untuk keperluan internal. Dan contohnya untuk platform as a service, misalnya ada sistem operasi ditambahkan dengan web server, tambah framework, dan juga ada database yang untuk internal. Dan untuk layanan infrastruktur as a service, virtual machine ini yang bisa di request sesuai dengan kebutuhan internal ya, jadi ada kebutuhan dari suatu departemen, langsung request masuk ke infrastruktur as a service. Selanjutnya ada hybrid cloud. Hybrid cloud adalah gabungan dari layanan public cloud dan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah, dalam hybrid cloud ini kita bisa milih proses bisnis mana yang bisa dipindahkan ke public cloud dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di private cloud. Ini misalnya contohnya ada perusahaan A menyewa layanan dari Google Apps Engine di public cloud,
sebagai tempat atau rumahnya yang dipakai untuk aplikasi mereka yang mereka buat gitu ya. Kadang ada di beberapa negara itu ada aturan kalau data nasabah dari sebuah perusahaan tidak boleh disimpan pada pihak ketiga. Nah, untuk menaati peraturan itu, maka data nasabah dari perusahaan A ini tetap disimpan pada database mereka gitu ya. Jadi untuk datanya itu disimpan sendiri, atau di private cloud-nya. Tidak semua ditaruh di public cloud. Dan aplikasi akan melakukan konektivitas ke database internal tadi. Keuntungannya dari hybrid cloud, keamanan data terjamin karena ini data dapat dikelola sendiri dan lebih leluasa untuk memilih mana proses bisnis yang harus tetap berjalan di private cloud dan mana proses bisnis mana yang bisa dipindahkan ke public cloud. Ini dengan tetap menjamin integritas dari keduanya. Selanjutnya ada community cloud. Ini adalah layanan cloud komputasi yang dibangun eksklusif gitu ya untuk komunitas tertentu yang konsumennya berasal dari organisasi yang mempunyai perhatian yang sama, misalnya atas suatu beberapa hal. Misalnya di sini ada standar keamanan, aturan, comply gitu ya. Nah, community cloud ini bisa dimiliki, dipelihara dan dioperasikan oleh satu atau lebih organisasi dari komunitas tersebut. Keuntungannya, jadi keuntungan dari community cloud bisa bekerja sama dengan organisasi lain dalam komunitas yang mempunyai kepentingan yang sama. Di sini bisa melakukan hal yang sama bersama-sama. Jadi lebih ringan gitu ya, karena dengan komunitas yang lain daripada melakukan sendiri. Kerugiannya ketergantungan antar organisasi jika tiap-tiap organisasi saling berbagi sumber daya. Manfaat cloud computing selanjutnya. Ada beberapa manfaatnya, ada 5. Pertama, stabilitas. Ini tidak lagi dipusingkan dengan proses peningkatan kapasitas penyimpanan data. Jadi ketika dibutuhkan, maka pengguna cukup menghubungi penyedia layanan cloud, maka kapasitas penyimpanan akan lebih besar. Nah, hal ini membantu gitu ya para pengguna jasa computing awan atau cloud computing untuk menghemat biaya karena tidak perlu membeli perangkat tambahan lagi, baik itu misalnya komputer dengan kapasitas penyimpanan lebih besar maupun membeli hard disk sebagai media penyimpanan tambahan. Keamanan kedua adalah mendapatkan jaminan keamanan, sebab fitur keamanan yang tinggi sudah disediakan oleh penyedia layanan komputasi awan atau cloud computing. Semua data yang disimpan di dalam aplikasi maupun platform dan infrastruktur berbasis komputasi awan dijamin aman. Fleksibilitas. Komputasi awan atau cloud computing juga memberikan fleksibilitas yang tinggi kepada para pengguna jasanya. Sebab semua data yang disimpan di dalam komputasi awan nantinya bisa diakses dengan mudah, kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja yang sudah diberikan akses untuk masuk. Kreasi komputasi awan atau cloud computing juga mendukung pengguna untuk lebih mengembangkan kreativitas dan kreasi dalam menyusun proyek, sehingga saat proyek sudah dikerjakan, maka pengguna jasa tidak perlu mengirimkan langsung ke perusahaan, melainkan dikirim dulu ke penyedia komputasi awan dan kedepannya tinggal diterima. Terakhir, efisiensi biaya. Teknologi cloud computing tentu memberikan efisiensi dari segi biaya, sebab tidak perlu pusing menyediakan infrastruktur yang kompleks, tidak perlu juga menginstal banyak aplikasi di perangkat hanya untuk menggunakan sesekali gitu ya, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pengguna menjadi sangat efisien. Baik, terima kasih.